Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa reaksi Yesus ketika murid-muridnya meminta dia mengajari mereka berdoa? A. Dia menolaknya. B. Dia memberi perumpamaan. C. Dia berdoa secara pribadi. D. Mengajarkan doa Bapa Kami. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Mengajarkan doa Bapa Kami. Lukas 11 ayat 1-4. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat menemukan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa Kami ketika mereka memintanya mengajar mereka berdoa. 2. Apa yang Yesus katakan untuk meredakan badai? A. Tenanglah. B. Damai dan tenang. C. Diam, tenanglah. D. Tenanglah, damai, tenanglah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Diam, tenanglah. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 3. Di manakah pasal terpendek di dalam Alkitab? A. Amos 3. B. Obadya 1. C. Mazmur 117. D. Hosea 14. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Mazmur 117. Mazmur 117 adalah pasal terpendek di dalam Alkitab yang hanya terdiri dari 2 ayat saja. 4. Di kitab Wahyu, apakah yang diberikan kepada ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah? A. Minyak. B. Pedang. C. Kecapi. D. Sangkakala. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Sangkakala. Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 5. Siapakah ibu dari Ismail, anak Abraham yang pertama? A. Sarah. B. Ketura. C. Hagar. D. Ribka. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Hagar. Kejadian 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. 6. Dalam Perjanjian Lama, kitab apakah yang di dalamnya menyatakan pujian dan penyembahan serta berisi puisi-puisi pengagungan terhadap Allah? A. Kidung Agung. B. Amsal. C. Pengkhotbah. D. Mazmur. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Mazmur. Kitab Mazmur mencakup emosi, doa, pujian, dan refleksi dari karakter Allah. 7. Siapakah yang menjabat sebagai imam besar saat Yesus dijatuhi hukuman mati? A. Zakaria. B. Hanas. C. Kayafas. D. Gamaliel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kayafas. Matius 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 8. Yang bukan merupakan kota-kota orang Filistin adalah A. Askelon. B. Gaza. C. Zoar. D. Asdod. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Zoar.
Yosua 13 ayat 3. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. 9. Ketika Elisa bertemu dengan Elia yang mengajaknya, apakah yang Elisa sedang lakukan saat itu? A. Ia sedang berdoa. B. Ia sedang membajak. C. Ia sedang di tepi sungai. D. Ia sedang menebang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ia sedang membajak. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 10. Pada masa Eli menjadi imam, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin dan dibawa ke kota mereka. Dari manakah tabut itu diambil? A. Barsheba. B. Ebenhazer. C. Hebron. D. Silo. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ebenhazer. 1 Samuel 5 ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. 11. Siapakah yang mati karena memegang tabut Allah ketika kereta pembawa tabut itu tergelincir? A. Usa. B. Ahio. C. Abinadab. D. Yehia. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Usa. 2 Samuel 6 ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 12. Siapakah nama salah satu pahlawan Daud yang mengalahkan 800 orang dengan tombaknya dalam satu pertempuran? A. Abisai. B. Isibal. C. Benaya. D. Yoab. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Isibal. 2 Samuel 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 13. Menurut nubuatan Yesaya, seorang anak akan dinamakan Immanuel. Apa yang dimakan anak ini sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik? A. Belalang dan madu. B. Susu. C. Roti dan dadi. D. Dadi dan madu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Dadi dan madu. Yesaya 7 ayat 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. 14. Lengkapi ayat berikut. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada titik-titik yang tersembunyi. A. Perhatian. B. Cinta. C. Kasih. D. Teman. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kasih. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. 15. Seorang nabi bernama Amos, ayah dari Nabi Yesaya. Apakah pekerjaannya? A. Tabib. B. Peternak domba. C. Pedagang. D. Petani. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Peternak domba. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda,
Dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.